Halo Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan bocoran satu sinyal saham gratis untuk swing teman-teman. Sudah lengkap, ada buy area, TP1, TP2, TP3 dan juga batasan cut loss-nya. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Spesial di TikTok @gapteksaham, setiap harinya kami selalu rutin mengadakan live teman-teman. Live-nya satu hari 2 kali, pagi dan sore. Pagi pukul 8.30 sampai 9.30 WIB dan sore pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Spesial saat live sore, kami selalu membagikan contekan BSJP atau beli sore jual pagi yang bisa teman-teman ikuti. Dan dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya profit konsisten. Nah, sebelum kita review rekomendasi saham hari ini, kita cek terlebih dahulu rekomendasi minggu lalu. Kita cek mulai Japfa. Minggu lalu di tanggal 5 Mei, Japfa spek buy di 25.30 sampai 26.30. Japfa tanggal 5 Mei yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Di sini sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Untuk buy area-nya di sini sudah saya tandai juga dengan kotak berwarna ungu. Di tanggal 6 Mei dapat kita lihat Japfa masih masuk area entry, di tanggal 7 Mei dan tanggal 8 Mei juga masih masuk area entry. Nah, di hari Senin tanggal 11 Mei kemarin Japfa openingnya loncat turun di bawah ini ya teman-teman. Tapi penutupannya atau closingnya mampu ditutup kembali menguat di atas support, di atas garis biru yang bawah. Dapat kita lihat teman-teman, hari ini tanggal 12 Mei Japfa muncul sinyal sell, sinyal jual dari indikator dan candlenya juga sudah tembus di bawah support. Oleh sebab itu kita bisa cut loss untuk menghindari resiko penurunan lebih lanjut. Saat ini harga Japfa di 2410. Oke, kita catat terlebih dahulu. Nah, Japfa kita cut loss di harga 2410 ya teman-teman. Untuk persentase minus kita sebesar 8,37%. Oke, Japfa sudah clear. Berikutnya kita cek Padi tanggal 5 Mei yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Saat itu Padi sudah confirm uptrend karena sebelumnya di tanggal 4 Mei Padi berhasil breakout resisten. Di tanggal 6 Mei Padi masih masuk area entry ya, lowernya di 123 masih masuk area entry, dan di tanggal 6 Padi mencapai higher di 132, sedangkan TP1 kita di 130. Artinya sudah hit TP1 dari tanggal 6 Mei ya. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi Padi minggu lalu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 4,84% dari Padi. Berikutnya kita review AMRT. AMRT pada tanggal 5 Mei yang lalu candlenya di sini ya teman-teman yang saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Dapat kita lihat di tanggal 6 Mei AMRT lowernya di 1435. Masih masuk area entry ya teman-teman. Dan di tanggal 6 Mei juga AMRT candlenya bullish hijau mencapai harga tertinggi di 1520, sedangkan TP1 kita di 1485. Artinya AMRT sudah hit TP1. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek AMRT minggu lalu. Oke, kita catat terlebih dahulu ya teman-teman. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 3,48% dari AMRT. Berikutnya kita cek DSFI. DSFI tanggal 5 Mei yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Di tanggal 6 Mei-nya DSFI openingnya di 105 masih masuk area entry. Nah, di tanggal 6-nya DSFI juga mencapai harga tertinggi di 111 teman-teman. Sedangkan TP1 kita di 110. Artinya DSFI di tanggal 6 Mei sudah langsung hit TP1. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi DSFI minggu lalu. Oke, kita catat dulu ya teman-teman. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 4,76% dari DSFI. Terakhir kita cek Mina atau PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Pada Mina di tanggal 5 Mei yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Untuk buy areanya di sini di kotak keunguan dapat kita lihat di tanggal 6 Mei Mina lowernya di 374. Belum masuk area entry karena area entry kita di 370 sampai 352 ya teman-teman ya. Di tanggal 7 Mei-nya juga Mina belum masuk area entry kita teman-teman, sehingga kita anggap invalid ya teman-teman untuk Mina. Oke, kita catat dulu. Nah teman-teman, dari rekomendasi saham di tanggal 5 Mei yang lalu kita berhasil mendapatkan total akumulasi profit sebesar 4,72% dengan rata-rata profit 1,18%. Berikutnya kita review bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau composite dapat kita lihat ya teman-teman, IHSG masih dalam musim turun atau downtrend. Minggu lalu hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 muncul sinyal sell ya pada IHSG. IHSG di hari Jumat turun lumayan dalam akibat sentimen dari aturan royalti minerba. Meskipun masih belum keputusan ya, masih berupa wacana, tapi mampu membuat IHSG melemah 2,86% dan ditutup di bawah support teman-teman. Level support minggu lalu di sini di 7.015. Karena Jumat minggu lalu IHSG sudah breakdown support sehingga berpotensi melanjutkan penurunan lebih dalam. Di hari Senin tanggal 11 Mei dan hari ini tanggal 12 Mei, IHSG masih melanjutkan penurunan teman-teman. Hari ini merupakan dikat ya, Vin. Hari ini pengumuman MSCI waktu Amerika Serikat atau sama dengan Rabu dini hari tanggal 13 Mei 2026 waktu Indonesia. Nah, ini adalah momen yang sangat krusial bagi pergerakan IHSG besok pagi teman-teman. Saham-saham yang dikeluarkan dari indeks beresiko mengalami tekanan jual. Saat bursa dibuka besok tanggal 13 Mei biasanya akan terjadi volatilitas tinggi pada saham-saham yang terkena dampak pengumuman MSCI teman-teman. Nah, kalau kita lihat saat ini di kotak biru di bawah ini adalah area support harian untuk IHSG. Support harian IHSG di level 6696 sampai dengan 6772 teman-teman. Semoga IHSG besok pagi bisa menguat dan tidak turun lebih dalam lagi ya. Kita cek weekly-nya atau mingguannya. Berdasarkan grafik mingguan, IHSG juga masih dalam tren turun atau downtrend. Garis MA-nya juga masih merah yang menandakan musim turun, teman-teman. 2 minggu lalu, IHSG sudah breakdown support, sudah ditutup di bawah garis biru yang bawah ini. Untuk support saat ini, kita pakai acuan kotak biru di bawah ya teman-teman. Untuk area support mingguan di 6614 sampai dengan level 6770. Jika support mingguan di level 6770 sampai 6614 ini tidak mampu ditembus oleh IHSG, maka IHSG ada peluang, ada potensi untuk rebound, untuk pullback. Tetapi kalau IHSG jebol support mingguan, maka peluang untuk melanjutkan penurunan lebih dalam juga semakin terbuka. Demikianlah tren IHSG hari ini ya teman-teman. IHSG masih downtrend. Berikutnya kita review rekomendasi saham hari ini. Kita mulai dari GJTL. GJTL atau PT Gajah Tunggal Tbk. GJTL secara teknikal kemarin Senin tanggal 11 Mei sudah terdeteksi breakout resisten. GJTL sudah ditutup di atas resisten atau di atas garis biru yang atas ini, di atas harga 1225. Di tanggal 11 Mei GJTL juga muncul sinyal buy, sinyal beli dari indikator pola candle. Artinya GJTL sudah confirm uptrend teman-teman, dan teman-teman boleh entry pada saham GJTL. Hari ini GJTL openingnya loncat turun. Nah, ini kita dapat kesempatan bisa entry di harga diskon, di harga yang lebih murah ya teman-teman. Yang penting selama GJTL tidak ditutup di bawah support, di bawah garis biru yang bawah, GJTL masih ada peluang, masih ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Kalau ditutup di bawah support, maka teman-teman bisa exit, bisa cut loss supaya minusnya tidak tambah dalam. Kalau kita lihat di sini MA-nya masih berwarna biru dan masih menukik naik, menunjukkan GJTL masih musim naik dan masih ada potensi yang baik ke depannya ya teman-teman. Oke, GJTL saya tandai terlebih dahulu. Untuk buy area-nya kita bisa pasang di 1185 sampai 1210. Nah, di sini TP1 kita pasang di sini ya teman-teman di 1245, TP2 di 1260, TP3 di 1280, dan jangan lupa cut loss teman-teman jika GJTL melemah dan ditutup di bawah support di bawah
1170. Oke, kita catat terlebih dahulu. GJTL spek buy 1185 sampai 1210, TP1 1245, TP2 1260, TP3 1280. Cut loss jika closing di bawah 1170. GJTL sudah clear. Berikutnya kita review ADRO. ADRO atau PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk. Dapat kita lihat teman-teman, untuk ADRO ini trennya juga masih bagus ya, jangka menengahnya. MA-nya masih berwarna biru yang menandakan masih musim naik untuk tren jangka menengah. Nah, hari ini tanggal 12 Mei ADRO candlenya bullish warna hijau dan muncul sinyal buy, sinyal beli dari indikator teman-teman. Sebelumnya di tanggal 8 Mei juga sempat muncul sinyal buy ya teman-teman. Sehingga ADRO bisa menjadi salah satu kandidat saham yang teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Yang penting jangan lupa tetap disiplin cut loss supaya kerugiannya terukur. Saya tandai dulu candle hari ini. ADRO untuk spek buy-nya kita pasang mulai di garis MA ya teman-teman, di 2480 untuk buy area-nya sampai di 2510. TP1, nah kita pasang di sini di 2550, TP2 di 2600, TP3 di 2640. Dan jangan lupa exit atau cut loss jika ADRO melemah dan ditutup di bawah support ya teman-teman, di bawah harga 2450. Oke, kita catat dulu. ADRO spek buy 2480 sampai 2510, TP1 2550, TP2 2600, TP3 2640, dan cut loss jika closing di bawah 2450. ADRO sudah clear. Berikutnya kita review BRPT. Untuk BRPT atau PT Barito Pacific Tbk, dapat kita lihat ya teman-teman, BRPT sebelumnya terdeteksi breakout resisten dari tanggal 5 Mei 2026 yang lalu. Saat itu candle BRPT berhasil ditutup di atas garis biru yang atas serta muncul sinyal buy, sinyal beli. Untuk tren jangka menengahnya kita lihat dari garis MA yang masih berwarna biru yang menandakan masih musim naik pada BRPT. BRPT sempat mengalami koreksi turun menuju ke area support atau harga murah, namun candle BRPT masih mampu bertahan di atas support ya teman-teman. Dan hari ini BRPT nampak mulai rebound, mulai pullback kembali dari area support. Nah, ini pertanda yang baik ya teman-teman, karena BRPT dekat dengan support, artinya dekat dengan harga murah. Apalagi trennya juga masih naik, masih uptrend. Kita tandai dulu candle hari ini. Untuk buy area-nya teman-teman bisa pasang di 1965 sampai 2080. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1-nya kita pasang di sini ya teman-teman, di 2200. TP2-nya di 2350. Nah, di sini TP3-nya di 2500. Nah, di atas ini. Jangan lupa exit atau cut loss jika BRPT melemah dan ditutup di bawah support ya teman-teman. Teman-teman bisa pasang di sini di 1920. Oke, BRPT sudah clear. Kita catat terlebih dahulu. Nah, BRPT sudah kita catat teman-teman. Berikutnya kita review MBAP. MBAP atau PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Untuk MBAP, candle hari ini cukup menarik ya teman-teman, karena MBAP menguat naik 5,88%. Di sini candlenya hitam, sebetulnya ini bullish ya, atau hijau warnanya teman-teman. Saat ini MBAP candlenya sudah tembus di atas resisten di atas harga 1660 dan juga sudah muncul kode up dari sinyal buy dari indikator ya teman-teman. Jika MBAP hari ini mampu ditutup di atas resisten di atas harga 1660, maka MBAP confirm uptrend besok pagi dan teman-teman boleh entry pada saham MBAP. Oke, kita tandai dulu candle hari ini ya. Untuk MBAP kita buy on weakness ya teman-teman, kita tunggu koreksi. Teman-teman bisa pasang pesan beli di 1665 sampai di 1700. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 di 1750, TP2 di 1800, TP3 di 1850. Dan jangan lupa cut loss ya teman-teman jika setelah entry lalu MBAP melemah dan ditutup di bawah support di bawah 1610. Nah, kita catat terlebih dahulu. MBAP spek buy di 1665 sampai 1700, TP1 di 1750, TP2 di 1800, TP3 1850, dan cut loss jika closing di bawah 1610. MBAP sudah clear. Next kita review EXCL. EXCL atau PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Untuk EXCL dapat kita lihat sudah terdeteksi breakout resisten di tanggal 7 Mei yang lalu ya teman-teman. Nah,
Nah, di tanggal 8 Mei sebetulnya EXCL sudah confirm uptrend. Namun, EXCL di tanggal 8 Mei-nya koreksi turun ya teman-teman. EXCL sempat jebol support, sempat breakdown support di hari Senin tanggal 11 Mei kemarin. Nah, hari ini tanggal 12 Mei EXCL menguat, candlenya hijau dan nampak sudah berhasil tembus di atas support sebelumnya. Saat ini EXCL berada di harga murah harian ya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk beli saham EXCL karena sedang berada di harga murahnya. Yang penting jika EXCL closing kembali di bawah support, ya sudah kita bisa cut loss teman-teman. Kalaupun kita cut loss maka minusnya kecil karena kita belinya di harga murah. Saya tandai dahulu candle hari ini. Nah, kalau kita lihat ini MA-nya juga masih berwarna biru ya pada EXCL, menandakan tren jangka menengahnya masih musim naik teman-teman. EXCL buy area-nya di 3040 sampai 3060. Nah, kurang lebih di sini. TP1 kita pasang di 3150 ya teman-teman di tengah-tengah, TP2 di 3200, TP3 di 3300. Jangan lupa exit atau cut loss jika EXCL ditutup di bawah support di bawah harga 3000. Nah, kita pasang di 3000 ya sebagai batas cut loss-nya. Kita catat terlebih dahulu. Nah, EXCL sudah selesai kita catat ya. Demikianlah 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli 1 minggu ke depan. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman bisa icip-icip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu rekomendasi yang selalu kami review setiap minggunya. Jangan lupa join di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP karena setiap paginya kami memberikan satu bocoran sinyal saham gratis untuk swing yang juga bisa teman-teman ikuti. Bagi teman-teman yang ingin belajar saham lebih dalam, ingin mendapatkan panduan sinyal yang lebih lengkap ataupun ingin bisa akses indikator yang saya gunakan di video hari ini ataupun yang saya gunakan di saat live, kami ada 3 grup teman-teman, grup VIP, VVIP, dan Premium. Untuk detail fasilitas masing-masing grup beserta detail biayanya, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor call center kami di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya, salam Gaptek Profit.